membahas mengenai plante atau tumbuhan. Nah, kingdom plante ini terbagi dua, ada yang tumbuhan yang berpembuluh dan tidak berpembuluh. Nah, gimana sih tumbuhan yang tidak berpembuluh itu? Contohnya apa ya? Kalau tumbuhan yang berpembuluh itu contohnya apa? Nah, di sini kita akan sedikit mereview dan mengetahui dan merangkum mengenai kingdom plante. Tumbuhan yang tidak berpembuluh itu contohnya Bryophyta. Ada yang tahu nggak Bryophyta itu apa? Apa ya? Ternyata Bryophyta itu adalah lumut. Seperti yang biasa kita lihat, lumut-lumut yang suka nempel di tembok, di batu, yang biasanya tempatnya itu lembab. Seperti itu ya. Nah, dia itu kan tidak berpembuluh. Lalu gimana caranya dia bisa hidup? Gimana caranya dia bisa dapat mineral, air? Kan dia tidak berpembuluh. Oh iya, sebelumnya kakak mau kasih tahu dulu, pembuluh itu kayak selubung gitu, yang bentuknya kayak selubung lah istilahnya. Jadi seolah-olah dia itu adalah, kalau ibaratnya air, dia itu parawannya gitu. Nah, dia tuh yang mengalirkan dari si akar sampai ke daun gitu ya. Nah, kalau lumut dia nggak punya pembuluh. Terus gimana lumut bisa fotosintesis, bisa hidup? Nah, lumut itu dia caranya berdifusi. Jadi airnya itu sama mineralnya diserap lewat sel-sel. Jadi coba deh kalian cari tahu dulu ya, difusi itu apa. Tugas 1, apa itu difusi? Nah, kayak apa sih difusi itu? Nah, difusi jadi dia tuh pergerakannya relatif lambat. Nah gitu ya, lumut berdifusi dan relatif lambat karena dia tidak punya pembuluh. Nah, kakak bakalan kasih lihat deh nih, kayak apa sih Bryophyta atau lumut itu. Takutnya adik-adik di sini gak suka jalan-jalan gitu, karena kita sekarang stay at home, jadi gak bisa lihat yang hijau-hijau, mungkin karena rumahnya di kota gitu ya. Nah, ini dia gambarnya. Nah, lumut ini dia dominan pada fase gametofit. Apa sih fase gametofit itu? Nah, fase gametofit ini adalah dimana dia fasenya itu bersifat haploid. Jadi cuma N aja dia, seolah-olah kalau misalkan manusia gitu ya, manusia itu cuma ovum aja, enggak ovum campur sperma gitu, enggak gitu, tapi cuma yang ovumnya aja. Nah gitu, atau yang spermanya aja. Jadi haploid, sifatnya N. Dan dia itu merupakan penghasil gamet ya. Jadi nanti si gametnya ini akan berfertilisasi dan membentuk yang sporofit, jadi 2N. Tapi pada Bryophyta atau lumut ini dia tidak dominan yang sporofitnya. Jadi yang biasa kita lihat yang seperti tadi fotonya yang ini, nah itu tuh dia bentukannya yang kalian lihat adalah gametofitnya ya, bukan sporofitnya. Jadi yang sifat N-nya aja, bukan yang sudah fertilisasi gitu. Kemudian Bryophyta ini ada berapa jenis sih? Ada yang gimana aja gitu. Nah, Bryophyta atau lumut ini ada yang satu, lumut daun. Ini gambarnya ya. Nah, lumut daun ini bentuknya kayak gini. Kalian bisa ingat-ingat dan bisa cari tahu juga perbedaannya sama lumut yang lainnya apa. Yang kedua, lumut hati. Ini dia, lumut hati. Lihat ya, gambarnya kayak gitu. Cari tahu juga dari, kalian bisa cari tahu dari buku atau internet atau yang lainnya buat memberikan ingatan yang sudah hampir punah gitu di kelas 10 kemarin. Kemudian ada lumut tanduk. Ini dia lumut tanduk. Nah, beda kan sama yang tadi itu. Nah, sekarang tugas yang keduanya adalah cari tahu secara spesifiknya bedanya lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk itu yang membedakannya apa gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan nge-review tumbuhan yang berpembuluh. Berarti dia tadi ibaratnya aliran air, dia ada parawannya gitu ya, ada trakeanya yang kalian biasa dengar gitu, trakeidnya, silemnya gitu kan, flum. Nah, itu dia pembuluh.
tumbuhan yang berpembuluh itu ada apa aja ya? Nah, tumbuhan yang berpembuluh itu dibagi dua dulu ya secara garis besarnya. Ada yang berbiji dan tidak berbiji. Nah, yang tidak berbiji ini contohnya adalah paku. Jadi dia tuh paku gitu. Pteridophyta atau paku ini dia nggak punya biji. Jadi apa sih kok nggak punya biji? Berkembang biaknya dengan apa dong kalau dia nggak punya biji? Nah, dia berkembang biaknya dengan spora. Nah, kayak lumut tadi, dia juga ada serbuknya gitu, soal kayak sporanya berkembang biaknya. Nah, paku ini juga dia ada sporanya, berspora. Cuma dia beda sama lumut karena selain dia berpembuluh. Nah, kalau misalkan tadi lumut itu dominannya fase gametofit, jadi yang biasa kita lihat daun-daun kayak gitu itu ternyata fase gametofitnya. Nah, kalau paku dia itu fase yang dominannya adalah fase sporofit. Nah, jadi yang biasa kita lihat ya kayak di pinggir rumah aku itu lumayan banyak paku-pakuan. Nah, itu adalah fase sporofitnya. Karena fase gametofitnya ini biasanya cuma yang di bawahnya kecil atau justru di bawah tanah gitu katanya kalau fase gametofit ya. Jadi yang biasa kita lihat yang gedenya itu adalah fase sporofit. Nah, biasanya kalau udah tua itu kita balik di daunnya itu ada yang hitam-hitam bentuknya kayak totol-totol. Itu adalah sorus yang di dalamnya ada sporanya. Ada beberapa jenis paku. Nah, itu jadi tugas ketiga kalian cari tahu jenis paku itu apa aja dan yang ngebedainnya apa. Oke, kita akan cari tahu juga tentang tumbuhan berpembuluh yang berbiji tadi. Nah, yang berbiji ini yang biasa lebih besar gitu kelihatannya. Terus yang biasa kita anggap tumbuhan ya karena dia itu lebih kompleks, lebih tinggi juga tahapan ibaratnya itu lebih maju gitu dibandingin yang lainnya. Nah, sekarang kita cari tahu berbijinya itu ada yang gimana aja sih. Nah, tumbuhan berbiji ini ada dua jenis. Yang satu yang tumbuhan berbiji terbuka, yang dua yang biji tertutup. Ya, kita bahas dulu yang biji terbuka. Yang biji terbuka tuh yang kayak gimana? Wah, yang biji terbuka yang kayak gimana ya? Nah, biji terbuka itu yang kayak kalau kalian lihat pinus, cemara, sikas. Kalau kalian tahu sikas, nanti aku bakalan kasih liatin kalian gambarnya. Ada sikas. Nah, itu kalau sikas itu dari Cicadophyta. Nah, ini dia gambarnya. Kalau misalkan dia kan berbiji nih, terus berarti tapi terbuka gitu, kayak gimana sih bunganya, kayak gimana sih bijinya. Nah, ini dia biasa disebut dengan strobilus. Ini strobilus dari sikas. Nah, kayak gitu. Jadi strobilus itu kan kebuka-buka gitu ya. Nah, itu maksudnya biji terbuka gitu. Kemudian yang kedua itu ada Gingophyta. Gimana ya Gingophyta? Nah, Gingophyta itu contohnya Ginkgo biloba. Lucu ya namanya Ginkgo biloba. Kalau sikas cenderung besar, lebih besar gitu, strobilusnya lebih besar. Dan emang kalau yang sikas itu dia lebih primitif daripada yang Ginkgo. Nah, ini dia gambar pohon Ginkgo biloba dan ini gambar strobilusnya ya. Nah, kemudian ada Coniferophyta. Coniferophyta itu yang biasa kalian lihat lebih kenal gitu, lebih kalian kenal, biasa lebih sering lihat kayak cemara yang biasa orang pakai Natalan. Nah, itu dia. Dan kalau strobilusnya ini kayak gini, kalian pasti udah sering lihat dan malah biasanya sering dijadiin gantungan kunci mungkin. Terus yang terakhir dari tumbuhan berpembuluh berbiji tidak tertutup atau terbuka itu adalah Gnetophyta. Tahu nggak Gnetophyta itu apa? Nah, Gnetophyta itu yang biasa dijadiin sayur asem. Sayur asem kayak apa sih maksudnya kok sayur asem? Maksudnya labu gitu? Bukan.
yang suka dijadiin sayur asem adalah si, kalau orang Sunda bilangnya tangkil, tapi bahasa ilmiahnya Gnetum gnemon. Iya, Gnetum gnemon. Nah, Gnetum gnemon ini juga biasa dijadiin emping ya. Banyak orang yang suka emping. Nah, Gnetum gnemon ini kelihatannya kayak tertutup ya. Kalau yang orang yang biasa makan mungkin tahu kan bentuknya. Nah, kelihatannya seolah tertutup gitu. Sebenarnya Gnetum gnemon ini termasuk dalam biji terbuka, hanya saja dia itu lubangnya tuh kecil banget. Jadi kalau misalnya pas dibungkus itu kan ada yang titik di bagian ujungnya itu sebenarnya dia terbuka ke dalam. Nah, makanya disebut biji terbuka. Hanya saja dia itu emang lebih maju dibandingkan tumbuhan-tumbuhan yang udah disebutin tadi, karena dia lebih tertutup juga. Oke, kita lanjut ke tumbuhan yang berbiji tertutup. Yang berbiji tertutup itu kayak apa ya? Yang biji tertutup itu maksudnya tertutup tuh gimana? Nah, jadi maksudnya tertutup di sini tuh dia adalah si bijinya tuh diselubungi oleh badan buah. Kayak yang paling kelihatan mungkin mangga, jadi ada badan buahnya. Nah, badan buahnya itu, nah si badan ini tuh sebenarnya berawal atau berasal dari daun buah ya, mangga atau mungkin anggur atau yang lain-lainnya yang emang tertutup. Nah, yang tanaman biji tertutup ini dibagi jadi dua. Apa ya? Yang pasti yang udah sering kalian dengar, yaitu tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, tumbuhan monokotil dan dikotil kakak rasa kalian udah sering banget tahu, sering banget denger dari SD kayaknya. Nah, si tumbuhan yang berbiji ini dia itu biasanya hampir seluruhnya itu kayak berbunga. Jadi yang berbunga itu adalah tumbuhan biji tertutup ya. Karena kalau yang tidak tertutup itu kayak tadi dia punyanya strobilus, bukan bunga. Nah, tumbuhan yang ada bunganya ini kan tadi dibagi dua, ada yang monokotil, yang dikotil. Apa ya bedanya tumbuhan monokotil dan dikotil? Nah, kakak kasih kisi-kisi ya. Bedanya itu dari lembaganya itu beda, kayak mangga sama jagung beda kan. Nah, itu yang kedua, dari akarnya beda, dari batangnya juga beda bentuknya. Nah, terus dari daunnya, dari bunganya juga pasti udah sering banget dengar bedanya bunga monokotil dan dikotil. Kemudian juga bagian dalamnya yang ini kakak kasih tahu tentang kambium. Kalau misalkan yang dikotil itu punya kambium, jadi antara xilem dan phloem ya, gambarnya kayak gini ya. Nah, itu tengah-tengahnya tuh ada kambium. Nah, kambium ini dia tuh akan terus membentuk xilem dan phloem baru yang akhirnya batangnya bisa membesar. Nah, kalau misalkan yang monokotil itu dia nggak punya kambium, makanya batangnya nggak bisa tumbuh besar. Kayak gitu ya. Nah, tugas yang tadi yang keempat berarti adalah coba kalian cari tahu secara detail bedanya tumbuhan dikotil dan monokotil. Tugas-tugas yang tadi itu kenapa kakak kasih, karena itu akan bermanfaat banget buat materi yang selanjutnya gitu. Jadi bakalan kalian bawa sampai kelas 11, kelas 12, itu bakalan perlu banget buat diingat. Jadi kalian perlu banget buat jawab itu tugasnya, lalu dikirim, boleh filenya Word atau boleh foto ditulis tangan atau boleh tulis di WA aja juga nggak apa-apa. Kirim PC ke aku, nanti bakalan jadi bahan evaluasian buat selanjutnya. Makasih ya. Dan buat selanjutnya kakak bakalan review lagi tentang animalia, karena animalianya sekarang ini dulu ya, mungkin bukan animalia deh, protista, karena ada beberapa orang yang ternyata masih nggak ngerti tentang protista. Nanti udah protista kita bahas animalia, karena animalia itu banyak banget, jadi mungkin butuh waktu yang agak lama dan butuh lebih panjang. Nanti setelah itu
atau mungkin pas Animalia kita bakalan zooman, jadi kita bakalan ketemuan. Oke, makasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.